karena kesayangan saya itu orang tua saya. Mungkin agak panjang cerita sedikit, apa kan bro? Ah, Nah, sebelum bapak saya meninggal itu berapa bulan sebelumnya, kakak saya itu kerja di travel. Nah, dia dapat voucher makan di rooftop hotel Asik. di Bali. Jadi ajak jadi. Kebetulan kakakku nggak bisa, tiket itu hanya untuk 2 orang. Jadi cuman aku sama bapak yang makan di situ. Makanannya enak, makan di rooftop malam-malam dengan view pantai, pokoknya bagus banget. Di situ bapak bilang, yang membuat saya terharu sekali, kamu harus sukses ya, dibilang bapak gitu, supaya kita nggak begini terus. Aku langsung, hatiku memang tersentuh. Aku bilang, iya pak, aku harus bikin bahagia bapak. Makanya pada saat itu bapak saya memang sakit diabetes. Aku bilang, ya makanya bapak sehat-sehat dong, biar nanti aku sukses, kita bisa sama-sama senang. Nah, tapi akhirnya bapak saya ajak ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat, kakinya itu sebenarnya cuma keserempet motor, tapi kalau diabetes itu luka itu susah sembuh. Nah, itu dipandang remeh sama bapak saya. Ini luka biasa. Ternyata luka itu makin lama makin busuk, jempolnya sampai busuk itu. Nah, sebelum busuk kan nanah tuh bau ya, kita bersihin secara normal. Diperiksa ke dokter, ternyata ini udah parah. Nah, kita bawalah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ada rumah sakit baru, dan kita hanya mengandalkan BPJS, jadi obat-obat generik, obat-obat biasa yang dikasih. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, saya memang di situ makin nggak kepikiran lagi untuk jadi hamba Tuhan. Udah pokoknya kerja gitu lah pikiran. Karena ingat pesan papa tadi. Iya, karena ingat pesan papa, dan saya sepertinya kesal kepada diriku sendiri. Aku nih cowok gitu loh, aku nih laki-laki kok nggak bisa sih menghasilkan sesuatu gitu. Untuk pengobatan bapak aja sendiri nggak bisa. Jadi saya itu seperti menuduh diri sendiri gitu loh. Dan saya sepertinya menuduh keinginan saya untuk melayani Tuhan itu, saya salahkan diri saya sendiri. Kamu itu terlalu egois gitu, mementingkan sendiri. Jadi ya saya tinggalkanlah itu sementara waktu ya. Tapi pada saat itu saya nggak pikir itu sementara atau bagaimana. Pokoknya saya dapat uang, saya bahagiakan orang tua. Itu saja konsep berpikir saya pada saat itu. Nah, akhirnya bapak saya sampai dioperasi, akhirnya diamputasi lah itu. Diamputasi kaki bapak, dan bapak saya ingat sekali dia keluar ruangan rumah sakit. Bapak saya itu nggak pernah mengeluh, dia cuma lulusan SMA, tapi 4 anaknya bisa sekolah semua. Dia keluar ruang operasi, dia kasih jempol ke saya begini, bapak baik-baik aja kok. Dia sering juga di rumah tiba-tiba mimisan, bapak baik-baik aja kok. Pokoknya semua ternyata ketika kita bawa ke rumah sakit itu badan itu udah komplikasi, udah rusak semua, paru-parunya, ginjalnya, kakinya, mau jantungnya itu udah kena itu. Meskipun sedikit, tapi itu komplikasi, itu artinya semuanya kena, bukan satu yang parah enggak, tapi semuanya. Jadi sistem tubuh ini udah kacau. Nah, dari situ kita sedikit marah lah. Kenapa sih Pak nggak bilang-bilang dari dulu? Kenapa sih nggak cerita-cerita? Kita kan ada di sini kan. Kalau tahu gitu ya kita pijit-pijit bapak setiap hari, kita rawat bapak setiap hari kan. Bapak saya bilang nggak boleh mengeluh, seorang pemimpin nggak boleh mengeluh. Disitulah dia katakan, kalau saya lemah, kalau saya sakit, siapa yang kasih kamu makan? Itu yang menjadi pesan yang sangat mengenal lah, sangat mendalam lah di hatiku. Akhirnya bapak meninggal, saya sangat-sangat stres dan sangat-sangat frustasi. Sampai aku katakan ke Tuhan begini,
Tuhan, aku nggak pernah minta yang aneh-aneh, aku nggak pernah minta kekayaan, aku nggak pernah minta uang atau minta apa. Saya hidup baik-baik aja, saya hidup sederhana, nggak minta yang aneh-aneh, nggak pernah mau macem-macem, nggak pernah. Saya cuman mau saya bisa bahagiakan keluarga saya. Masa itu aja nggak bisa? Saya memang sampai pada saat itu saya kecewa sekali. Sampai saya pergi ke pantai, saya teriak, saya lempar batu, saya pokoknya frustasi sekali. Itu mengalami kekecewaan dengan Tuhan juga tuh. Iya, kecewanya kayak gini. Kita melayani, ini bukan saya yang melayani, satu keluarga. Tapi masalah ekonomi kok nggak selesai-selesai. Tapi kok masalah kesehatan kok nggak bisa sembuh-sembuh. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan nggak kasih tolong? Kan bisa aja dikasih uang kan? Kan bisa aja dikasih sembuhan kan, cepat kan? Ya itulah rasa kecewaan pada saat itu ya, karena terbawa oleh emosi dan ya sepertinya iman kita sia-sia istilahnya begitu. Karena pemikiran saya juga dulu masih dangkal tentang Tuhan. Nah, singkat cerita, saya tetap gimana ya, saya rasanya tetap panggilan itu tetap ada meskipun saya rasa badan ini udah luka-luka gitu. Meskipun saya rasa itu nggak mampu sebenarnya, cuman hati ini tetap mau melayani Tuhan gitu. Meskipun sudah mengalami kecewa dengan Tuhan, Iya. tapi dorongan untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pendeta itu Iya. tidak hilang, terus ada. Ya, aku percaya itu Roh Kudus Amin. dalam diri yang selalu bicara benar, bicara. Saya nggak dengar secara audible, tapi saya dengar di hati itu selalu kasih penghiburan, kasih motivasi, dan panggilan itu tetap ada. Hingga saya datang ke satu gereja, Om Marga Siombing juga, dia kasih ayat ke saya di Lukas 9 ayat 59 sekian. Dikatakan pada situ ada orang muda yang, Tuhan, aku mau mengikut engkau, dibilang kan. Tuhan, aku mau mengikut engkau, izinkan aku pamit dengan keluargaku. Habis itu yang kedua, Tuhan, aku mau mengikut engkau, izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Dibilang Tuhan apa? Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Ikut Tuhan, dibilang itu. Dari situ itu menjadi panggilanku. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Akhirnya saya bergumul mau sekolah teologi gimana, karena uang dari mana. Dan saya nggak pernah kepikiran itu sekolah tinggi di Jakarta, nggak pernah. Hingga satu ketika ada dosen yang khotbah di dari STT yang khotbah di gereja The Throne di Bali. Nah, ibu saya langsung datengin dia, Pak, Bapak mau jadi Bapak dosen ya? Iya, anak saya mau jadi hamba Tuhan, namanya Pak Alex Karamoy. Dia langsung, oh iya, panggil sini anaknya gitu. Saya langsung dipanggil. Baru berapa detik langsung kita ketemu dengan Bapak Ibu Gembala yang kebetulan tulang dalam tulang saya. Langsung ketemu, pesan tiket, besok langsung berangkat. Wow. Itu saya memang kaget sekali. Besok saya berangkat, langsung saya datang ke STK. Dan saya memang melihat dengan bagaimanapun itu kondisinya, saya nggak tahu, memang itulah panggilan. Tuhan taruh selalu konsep baru dalam pikiran, sehingga apa yang saya hadapi itu bisa saya mampu hadapi karena pertolongan Roh Kudus. Dia katakan di sini, kamu itu tentara Tuhan, tentara Kristus. Jadi apapun itu kondisinya, siap sedia. Mau itu seperti istilahnya kacau, tempatnya itu susah, makannya itu bagaimana, ya lihatlah tentara, ya kan. Tentara makan di hutan apa adanya, tidur apa adanya, ya begitulah. Saya jadi ingat lagu lama, kalau pulang tahu tuh, maju-maju saja katanya, Tuhan selalu serta, nanti suatu kali salib digantikan mahkota. Wah, jadi konsep tentara itu memang sangat relevan sekali dalam kita, bagi kita hamba Tuhan ini. Kalau udah maju jangan mundur gitu ya. Atau ada yang istilah tentara-tentara merdeka atau mati. Wow, luar biasa. Iya, itu konsep iman yang luar biasa.